Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu ta'ala wa iyyakum jami'an, dan juga seluruh penonton ya dimanapun antum-antuna berada. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita. Saya berharap sih begitu kira-kira ya, kepada seluruh para pemirsa tidak bosan ya untuk terus mantengi, untuk terus mengikuti, untuk terus menyaksikan ya acara kajian rutin kita ini, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat yang banyak kepada kita, sehingga benar-benar bisa kita realisasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pada pertemuan yang lalu, ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat yang berbahagia, itu telah kita bahas terkait dengan masalah yang sudah kita sampaikan ya, yaitu poin yang ke-10 kemarin itu, ya 10 ya, ke-10 adalah terkait dengan masalah afuun ghafurun. Seorang muslim itu dia adalah tipikalnya itu pemaaf. Ya. Dan sudah panjang lebar kita bicara itu, sehingga sampailah kita pada sebuah kesimpulan bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya lagi-lagi menjadi orang yang sangat sempurna di dalam menjalankan dan melaksanakan yang namanya afuun ghafur itu, yaitu bagaimana sesungguhnya sikap yang memaafkan itu bagaimana, begitu ya. Maka kita lihat di dalam riwayat-riwayat yang dijelaskan ya di dalam kitab ini, di antaranya adalah bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwa Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi burdun najraniyun gharidul hasyiyah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau waktu itu memakai burdun, selendang Najrani ya, yang dari Najran gitu. Ghalidul hasyah, yang pinggirnya itu kasar ya. Jahitan pinggirnya itu tidak halus ya, tapi agak kasar begitu ya. Fadarakahu a'rabiyun fa jadabahu jalbatan syadidatan. Lalu seorang Arab Badui, Arabi ya, itu menariknya dengan tarikan yang sangat keras sekali. Ya. Tarikan yang sangat keras. Jadi kalau Arab itu memang kadang-kadang tidak ini ya, dalam tanda petik agak sedikit ini ya. Sedikit bisa dikatakan agak kurang sopan. Begitu ya. Panadartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat kepada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Waqad atharat biha hasyatul burdi, dan ternyata selendang yang pinggirannya tadi agak kasar itu telah telah membekas ya, telah membekas di di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas tarikan yang sangat kasar dari seorang Arab Badui tadi. Tsumma kemudian dia mengatakan, ya Muhammad murli min malillahi alladhi 'indak. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, perintahkanlah kepada aku dari harta Allah yang ada di sisimu. Artinya, berikanlah kepada aku dari harta yang Allah titipkan kepadamu. Faltafata ilaihi, Nabi pun berpaling melihat menoleh kepadanya. Fadhahika, lalu Nabi pun tertawa. Tsumma amara lahu bi'ata'in, kemudian Nabi SAW memerintahkan ya untuk memberikan bantuan
ataupun memberikan harta kepada Arab Badui ini. Yang menjadi saksi bahasan kita dari hadis yang mulia ini bahwa begitulah Nabi SAW orang yang sangat pemaaf sekali. Ya. Kita lihat bagaimana perlakuan Arab ini tadi. Dalam bahasa kita mungkin lancang gitu kan. Ini Nabi SAW ya, di atas presiden lagi nih. Kan begitu. Di atas orang yang paling terbaik, makhluk manusia yang paling terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah beliau marah? Tidak. Fadhahika, justru beliau tertawa. Justru beliau itu tertawa dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memberikan kepada A'rab ini tadi harta gitu. Karena dia menginginkan harta kan. Jadi maksud saya di sini dalam hadis ini adalah bahwa begitulah akhlak Nabi SAW yang sangat paripurna ya, dalam mengaplikasikan dan menerapkan yang namanya pemaaf. Begitu juga kalau kita lihat di dalam kisah seorang wanita Yahudi yang menghadiahkan seekor kambing ya kepada Nabi SAW, menghadiahkan apa namanya ini daging kambing ya yang dimakan oleh Nabi SAW dan sebagian sahabatnya. Tetapi Allah SWT memberitahukan kepada beliau melalui Jibril alaihissalam bahwa ternyata kambing itu beracun. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, tahanlah, jangan berhentilah kalian memakan daging itu karena sesungguhnya daging itu beracun. Apakah Nabi SAW marah kepada wanita itu? Tidak. Justru yang adalah beliau memaafkan. Ya, justru yang ada adalah beliau tidak meneruskan masalah ini begitu. Jadi cukup memaafkan dan berhenti habis selesai gitu ya. Nah, yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa ya Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, Tufail ibn Amr ad-Dawsi ya. Ini sebenarnya satu kampung lah ya, satu kampung dengan Abu Hurairah. Ya. Jadi ad-Dawsi itu juga kampungnya Abu Hurairah, semacam kalau kita di sini mungkin agak, kalau kita di daerah Batak itu ada istilah marga gitu ya. Ini kan Dawsi ini juga semacam kampung yang dulunya itu marga gitu ya. Jadi semacam qabilah ataupun suku tertentu gitu ya. Jadi At-Tufail bin Amr ad-Dawsi melapor kepada Nabi SAW bahwa masyarakat Daus ya, ini asad wa abad fad'ullah alaihim. Ini mereka ini bermaksiat, enggak mau menerima dakwah Nabi SAW. Maka kata Tufail bin Amr kepada Nabi SAW, ud'ullah alaihim, ya Allah, ya, doakanlah kepada Allah agar mereka binasa. Apa yang terjadi? Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Nabi SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Faqala nasu halaku, maka manusia pun yang ada di waktu itu di sisi Nabi SAW mengatakan, halaku, habislah mereka orang Daus ini. Karena doa Nabi mustajab. Walakinna Rasulullah SAW rahimah al-haniyah as-samha al-mushfiqa ala al-ibadi an yamussahum adaballahi raha yad'u lidausin qailan Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Tetapi Nabi SAW, kan manusia mengatakan tadi udah habislah, hancurlah orang-orang Daus, kan begitu. Tetapi Rasulullah SAW ar-Rahim yang sangat sayang, al-Hani yang sangat pengasih, penyayang, as-Samha yang penuh dengan toleran, al-Mushfiq yang penuh mengiba alal ibad terhadap para hamba-hamba. An yamussahum adzaballah, bahwa mereka akan ditimpakan ya, an yamussahum adzaballah, bahwa mereka akan ditimpa kepada mereka azab Allah. Artinya Nabi SAW enggak mau mereka ini ditimpa oleh azab dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sangat sayang kepada mereka orang-orang Daus ini. Ya. Maka apa yang terjadi? Roha, maka Nabi mulai berdoa lidausin, untuk Daus. Qailan, seraya berkata, apa kata beliau dalam doanya? Allahumma hdi dausan, ya Allah beri petunjuklah kepada orang-orang Daus. Wa'ti bihim, dan datangkanlah ya petunjuk itu kepada mereka. Allahumma hdi dausan, wa'ti bihim, ya Allah berilah petunjuk kepada mereka dan datangkanlah petunjuk itu kepada mereka. 3 kali beliau mengulang sallallahu alaihi wasallam. Yang orang-orang sudah memvonis bahwa ya orang-orang Daus ini akan binasa, akan hancur.
Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Nabi SAW adalah orang yang sangat penyayang, orang yang sangat pengiba, sehingga beliau bukan mendoakan keburukan, justru mendoakan hidayah, petunjuk kepada orang-orang dahulu. Ya, yang kalau kita di posisi beliau, barangkali kita sudah marah besar gitu kan, ketika perintah kita seorang kita katakanlah pimpinan, ya, seorang direktur, ya, ketika perintah kita tidak dilaksanakan, tidak diindahkan di bawah, kita pun mencak-mencak, kita pun stres gitu kan, kita pun marah-marah. Tapi lihat bagaimana yang diperankan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sungguh contoh yang tak ada bandingannya, ya, karena beliau adalah manusia yang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya yang kita bicarakan itu adalah muraja'ah, ya. Muraja'ah terkait dengan bahasan kita pada pertemuan yang lalu, ya. Ini akan kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini untuk menyempurnakan kembali, ya, terkait dengan bahasan kita yang lalu itu, ya. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat, ya, penjelasan berikutnya, dan ini merupakan kajian kita, ya, untuk pada pertemuan kali ini. Yang saya sebutkan tadi itu adalah muraja'ah, ya, terkait dengan bahasan kita yang lalu. Wa kana salawatullahi alaihi yaghrisu fi nufusil muslimina dauman khuluqal afwi wa tasamuhi. Dan adalah salawatullahi, adalah Nabi SAW, semoga selawat Allah tercurahkan kepadanya. Selawat Allah kepadanya maksudnya doa Allah. Artinya apa selawatullah itu? Maksudnya adalah sana'ullah, ya, sana'ullahi lahu baina khalaiqihi, yaitu pujian-pujian Allah kepada hambanya di hadapan para makhluknya yang mulia, itu di hadapan para malaikat. Ini selawat Allah kepada makhluk, ya, kepada hambanya. Dan adalah Rasulullah SAW, semoga selawat Allah tercurahkan kepadanya, yaghrisu fi nufusil muslimin dauman. Beliau senantiasa menanamkan di dalam jiwa kaum muslimin, ya, khuluqal afwi wa tasamuh, akhlak untuk memaafkan dan toleran. Wa in qubilu bis-saddi wal i'radi wal qati'ah, meskipun mereka akan dibalas dengan saddi, menghalang-halangi, wal i'rad, berpaling, wal qati'ah, dan memutuskan. Iya. Jadi selalu yang dikedepankan adalah akhlak, memaafkan, toleransi. Meskipun nanti, ya, dibalasannya bukan dibalas yang begitu. Balasannya justru mereka akan menghalang-halangi, bisa jadi berpaling, memutuskan, dan sebagainya. Artinya kita baikin orang justru bukan berbaik-baik kepada kita. Ya, semestinya kan berbanding lurus, ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang, orang pun berbaik kepada kita. Nah, begitu kan. Tapi meskipun orang lain tidak berbuat baik kepada kita, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka. Nah, itu. Tapi tentu ini terukur juga, ya. Terukur juga. Ya, bukan berarti Pak Ustadz kita nggak boleh membalas dong. Ada dalam di Islam ini diatur masalah itu, bahwa kebaikan, ya, keburukan, jazaul hasanah bil hasanah. Kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan, ada dalam Islam, itu diatur. Saya kira sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan, idfa' billati hiya ahsan itu. Yang sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa boleh saja, ya, orang, ya, membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal, tetapi tidak boleh berlebihan. Ini sudah kita bahas, saya kira, pada pertemuan yang lalu-lalu, bahwa memang diizinkan di dalam syariat untuk membalas, ya, keburukan dengan keburukan yang sama, tetapi tidak boleh berlebihan, Bahkan memaafkan itu lebih diutamakan, ya. Bukan berarti tidak boleh, ya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tapi Nabi SAW senantiasa menanamkan di dalam jiwa kaum muslimin untuk selalu berakhlak yang baik, ya, dan toleran, meskipun mereka ini akan wa in qubilu, sekalipun dibalas dengan menghalang-halangi, ya, berpaling dan memutuskan, ada saja. Jadi balasan itu tidak selalu sesuai dengan yang dilakukan. Kebaikan yang kita lakukan, ya, belum tentu balasan dari orang lain, ya, kebaikan, tapi tentu balasan dari Allah SWT adalah
pasti tentu sudah kebaikan. Kita rehat sejenak ya, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan meskipun akan dibalas dengan menghalang-halangi, dengan tidak suka, dengan berpaling dan lain sebagainya, tetapi tetap saja akhlak memaafkan dan toleran itu kita kedepankan, ya. Karena kita tahu balasan yang sungguhnya itu kan dari Allah gitu. Manusia bisa saja berbuat yang tidak baik kepada kita. Makanya kan sering kita dengar dari orang, saya udah ngutangkan dia, bantu dia, tapi sekali awak minta bantuan, nggak mau dia bantu awak. Gitu kan, sering kan. Gitu. Kenapa? Karena manusia ini selalu bergantungnya juga kepada manusia. Enggak. Kita ngasih orang ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan dari dia gitu. Toh pun nanti kalau dibalas kebaikan dari kita, ya alhamdulillah. Kalau enggak juga, toh kita nggak ngasihnya bukan karena dianya gitu, tapi karena Rabbul Alamin. Makanya kalau orang yang betul-betul ikhlas memberikan itu, memberikan kepada fakir miskin, orang buta, orang jompo, orang gila pun dia mau. Kenapa? Karena yang diharapkan bukan dari mereka-mereka ini, balasannya dari Allah. Tapi kalau orang yang kurang ikhlas, biasanya ngasihnya kepada orang yang dianggapnya bisa memberikan bantuan kepada dirinya suatu saat nanti. Makanya ketika orang fakir datang dan orang kaya datang minjam duit, yang dahulukan yang mana? Orang kaya. Kenapa? Karena dia di samping dia membantu juga, satu saat ketika, kan itu ada perasaan dia begitu kan, satu saat nanti dia butuh, ada harapan bisa ngasih. Kalau orang fakir ini bayaran udah nggak jelas, satu saat nanti kalau butuh apa gitu kan. Tapi disinilah iman itu diukur ya. Apakah iman Anda, ketawakalan Anda kepada Allah kuat apa tidak? Hubungan Anda dengan Allah ini hanya sebatas istilah orang setipis daun kulit bawang, atau memang istilahnya abal-abal hubungan Anda gitu. Kalau hubungan antum memang kuat kepada Allah, maka akan sampai di puncak itu. Ya, ini sebenarnya orang sampai kepada dikdayaan ya, kedikdayaan dalam berakhlak dan bermoral dalam Islam ini. Orang yang sudah mampu untuk mengedepankan akhlak toleran dan akhlak memaafkan, meskipun dia akan tahu akan dibalas dengan yang tidak serupa, bahkan pun mungkin dengan sebaliknya. Tapi ini berat, iya. Idh kana yudriku bithaqibi nadharatihi at-tarbawiyati idh kana yudriku bithaqibi nadharatihi at-tarbawiyati allati zawwadahu Allah biha anna an-nasa yastajibuna bil khuluqil 'ali as-samhi aktsara mimma yastajibuna bi syiddati wal qati'ati wal umfi. Idh kana yudriku, karena Nabi SAW mengetahui benar, bithaqibi nadharatihi, dengan kecerdasan pandangan beliau at-tarbawiyah yang bersifat pendidikan, allati zawadallahu biha, yang Allah Azza wa Jalla telah membekali beliau dengan hal itu, anna nasa, bahwa manusia yastajibuna bil khuluqil ali, bahwa manusia akan menerima dengan akhlak yang tinggi, as-samhi ya, yang penuh dengan toleran, aktsaru ya, mimma yastajibuna bi syiddati wal qati wal umfi. Itu akan lebih banyak penerimaan, akan lebih kuat penerimaannya daripada ya, daripada keras ya, daripada arogan. Wal umfi itu artinya keras ya, arogan, kasar gitu. Artinya kalau ada ya orang di masyarakat ya menyampaikan sebuah aturan ya, disampaikan dengan aturan yang keras. Ini siapa yang melanggar aturannya akan kena ya. Ini siapa yang apa ini akan kita kena. Dengan bahasa yang agak kasar, agak keras ini dan seterusnya. Tapi ada orang yang menyampaikan aturan meskipun mungkin substansinya hampir sama, bahkan mungkin lebih keras gitu kan. Tapi penyampaiannya ini sedikit low profile gitu ya, agak sedikit lemah, lembut gitu kan. Ini ada aturan, jadi di aturan ini kita harus benar-benar ya mentaatinya, karena memang ada sanksi hukum. Gitu. Dengan bahasa
mungkin orang pun agak apa ya, agak lebih bisa menerima gitu. Mungkin orang akan membantah. Ini kan soal bahasa saja Pak Ustadz. Bukan hanya sekedar bahasa, ya, bukan hanya sekedar intonasi suara, tetapi juga di situ bagaimana terjadinya dialektika dan terjadinya sebuah apa ya, interaksi komunikasi yang baik, ya. Meskipun mungkin orang nggak akan membantah, tetapi kan dari bahasa tubuh kita bisa tahu kan, ya. Orang akan lebih bisa menerima ketika kita menyampaikannya dengan apa ya, dengan gaya bahasa yang lembut, ya, dengan gaya bahasa yang ini, yang tidak keras, ya, yang tidak menakutkan, meskipun mungkin isinya luar biasa gitu kan, tapi dengan cara yang begitu. Atau dalam sifat kepemimpinan, ya, kepemimpinan, orang akan lebih bisa menerima dengan kelembutan, ya, daripada tangan besi, istilah orang kan begitu. Jadi ada kepemimpinan yang tangan besi, ya, artinya tidak ada toleran, ya. Ketika ada kesalahan ya mohon maaf gitu kira-kira, ya. Ketegasannya melebihi melebihi yang diajarkan dalam Islam. Islam adalah tegas, tapi ketegasan itu terukur dan beradab, ya, dan penuh dengan akhlak yang mulia, ya. Bukan berarti dalam Islam ini tidak tegas. Justru saya kira ketegasan yang sangat rapi, terjaga dan manusiawi dan memang mendidik kan. Begitu. Dan hikmah di belakang itu ada sejumlah hikmah yang sudah antri, ya, ketika dilakukan satu aturan dalam Islam. Contoh potong tangan umpamanya, mencuri potong tangan. Kan itu potong tangan juga ada aturannya kan. Enggak mesti semua orang mencuri lalu potong tangan, enggak. Ketika dia mencuri 1/4 dinar atau lebih. Itu ukurannya. Enggaklah 1 ekor ayam, ya, enggaklah 1 biji telur itu mencuri, ya. 1/4 dinar. 1/4 dinar mungkin sekarang ini 500.000. Jadi kalau ayam 1 ekor ya enggak sampai dipotong tangan lah, ya. Ada mungkin hukuman ta'zir dan lain-lain. Yang ingin saya sampaikan apa? Bahwa kalau orang hukuman potong tangan dilakukan, maka efeknya itu akan kemana-mana kan. Dia pun akan malu, dianya pun mau mencuri akan kepayahan karena tangannya udah dipotong, ya. Mungkin hikmahnya luar biasa, dia bertaubat, keluarganya juga akan bertaubat dan lain sebagainya. Kan begitu. Jadi hikmahnya luar biasa, ya. Makanya dalam Islam ini ketegasan itu ada, tetapi dibungkus dengan akhlak yang sangat luar biasa dan ada sejumlah hikmah di dalamnya, ya. Intinya bahwa Rasulullah SAW paham benar, ya, bagaimana menghadapi manusia ini. Maka beliau adalah, semua para nabi itu adalah sukses dalam berdakwah. Ya, kesuksesan para nabi adalah sebuah kesuksesan yang sangat tinggi, yang luar biasa, yang nggak bisa disamai dan nggak bisa akan sampai orang ke situ, ya, ke tingkat yang sangat tinggi, yaitu makomnya para nabi, para anbiya wal mursalin yang sangat luar biasa dalam mereka berdakwah dengan akhlak yang mereka yang sangat luar biasa dan sangat bagus sekali. Wa min huna kana min hadihi al-qawimi li Uqbah bin Amir hina qala. Oleh karena itu dari sini, ya, oleh karena itu adalah petunjuk beliau yang sangat lurus kepada Uqbah bin Amir, kepada Uqbah bin Amir hina qala, ketika dia mengatakan, ya Rasulullah akhbirni bifawadil a'mal. Ya Rasulullah akhbirni bifawadilil a'mal. Fawadil, ya. Ya Rasulullah berikanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tentang fawadilil a'mal. Fawadil itu artinya fadilah, keutamaan kita beramal. Apa saja? Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, ya Uqbatu silman qata'aka, sambunglah tali silaturahim yang memutuskanmu. Wa'ati man haramaka, berikanlah kepada siapa yang tidak memberimu. Wa'arid amman zalamaka, dan berpalinglah dari orang yang menzolimimu. Wa fi riwayatin wa'fu amman zalamaka, dalam satu riwayat dikatakan wa'fu amman zalamaka, maafkanlah orang yang menzolimimu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Ini luar biasa, ikhwan, ya. Ketika Uqbah bin Amir bertanya, ya Rasulullah, akhbirni, beritakanlah kepadaku bifawadilil a'mal, dengan keutamaan amal itu apa saja, ya. Kata Nabi SAW, sil man qata'aka, sambunglah tali silaturahim orang yang memutuskanmu. Ini bukan perkara mudah. Biasanya kita kan
membalas dengan yang serupa kan. Ketika dia memutuskan ya istilahnya kita pun memutuskan. Istilah orang ikan bawal buah terong ya, gue yang beli gue borong kan gitu. Gue yang jual, lu yang jual, gue borong istilahnya. Artinya selalu kita reaktif itu. Ketika dia balas begini kita pun buat begitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi kata Nabi SAW, sambunglah tali silaturahim orang yang memutuskanmu. Ini bukan perkara yang mudah. Biasanya kita kan reaktifnya begitu kan. Jadi ada aksi, ada reaksi gitu kan. Kita langsung begitu dia memutuskan, nah awak pun segera memutuskan. Macam istilah saya sampaikan tadi bahwa ikan bawal buah terong, jual gue borong, gitu kan. Artinya istilah orang lagi, kalau dia jual awak beli, gitu kan. Artinya ketika dia memang memutuskan, ya awak lebih siap memutuskan gitu kan. Ini tentu hawa nafsu kita. Sebenarnya nggak begitu ajaran Islam. Ajarannya bagaimana? Ketika ada saudara kita memutuskan kita, ya bukannya kita putuskan lagi, enggak. Justru kita sambung, ya berusaha. Pak Ustadz, kita nyambungnya gimana? Kita datang ke rumahnya juga nggak diterge, kita salaman juga. Ya itulah namanya ujian. Itulah namanya akhlak tadi kita tunjukkan tetap. Kita ada di pesta kita datang, walaupun kita nggak diundang, justru kita nanti dicemoohin. Sabar nggak kita di situ? Nah di situ ketantangannya kan. Ya kalau nggak sampai di situ kita belum mengamalkan hadis ini kan. Wa'ati man haramaka, berikanlah kepada yang menghalangimu, berikanlah kepada orang yang tidak mau memberimu gitu. Jadi ketika ada orang kita minjam uang ke dia nggak mau ngasih gitu kan, ya. Tapi ketika dia minjam ke kita, kita kasih, gitulah maksudnya ini. Jadi ini memang bertentangan sekali memang dengan hawa nafsu kita tentunya gitu kan. Tapi inilah akhlak yang diajarkan dalam Islam. Jadi bukan main-main ini ya. Wa'arid amman dhalamaka, berpalinglah dari orang yang mendolimu. Dalam riwayat dikatakan maafkan. Itu juga perkara berat. Biasanya kalau orang menzolimi kita ya mohon maaf ya, istilahnya saya akan tuntut gitu kan. Jadi ini ikhwan wa akhwan, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, bukan ini perkara yang mudah, sulit ya. Tapi ya kita mungkin nggak sampai pada tingkatan yang seperti itu mungkin kan. Tapi minimal kita jagalah hubungan silaturahim kita itu pula kan. Jadi karena kita nggak akan mampu nanti ketika diputuskan untuk menyambungnya lagi. Maka sebelum putus ya kita berusaha untuk mengalah dikit deh agar hubungan tetap bertahan. Kan gitu ya. Itu dia caranya. Minimal begitu. Ya. Kalau kita tahu orangnya agak payah dia ngutangkan, jangan kita ngutangkan ke situ. Jangan kita minta utangan ke dia gitu. Kenapa? Karena sakit hati kita nanti. Untuk menjaga itu kita jangan ke situ, jangan ke dia. Gitu loh cara-caranya. Artinya preventif saya kira akan lebih menguntungkan ya, ketimbang kita tadi mencoba untuk kita menyambung yang sudah diputuskan. Ini berbahaya karena berat kita untuk menjalinnya kembali ya. Jadi memperbaiki yang rusak itu saya kira akan lebih mudah ketimbang memperbaiki yang sudah putus sama sekali kan gitu. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, ini tentu perkara yang sangat penting ya untuk kita bisa pahami dengan sebaik-baiknya. Kita berpindah ke poin yang ke-11, samhun, yaitu seorang muslim itu adalah orang yang sangat toleran. Ini sesungguhnya yang ke-11 ini adalah terkait dengan masalah judul besar kita. Judul besar kita itu kan al-muslimu ma'a mujtama'ihi, seorang muslim bersama dengan masyarakatnya. Yang ke-11 itu sekarang ini akan kita bahas samhun, dia toleran. Wal muslimu al-wa'i ahkama dinihi samhun fi muamalatihi an-nasa. Seorang muslim yang peduli akan hukum-hukum agamanya, dia adalah toleran di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan manusia. Dia sangat toleransi. Ya. Id yudriku anna laisa kasamahati min khuluqin ya yajlibu lil insani al khaira fid dunyahu wa akhiratihi. Karena dia tahu benar bahwa tidak ada
suatu akhlak seperti toleran yang dapat memberikan kebaikan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Ini dia. Kenapa seorang muslim itu harus dia bertoleransi dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya? Karena dia sadar betul bahwa satu-satunya akhlak, ya, dan tidak ada akhlak yang lain yang dapat memberikan kebaikan kepada dia di dunia dan di akhirat kecuali daripada akhlak toleran. Oleh karena itu dia bertahan di situ. Ya. Innahu bi khuluqihi samhi al-layyini ar-radi yamfudu ila qulubin nasi fayuhibbunahu. Sesungguhnya dengan akhlaknya yang toleran itu, yang lembut itu, yang menyenangkan itu, akan dia menembus kepada hati manusia. Lalu fayuhibbunahu, maka manusia pun akan mencintainya. Nah, itu. Toleran sekali. Contoh, ya, kita senggolan nih di jalan. Ya, qadarullah kita mungkin buru-buru apa atau apalah, qadarullah tersenggol keretanya sedikit. Afwan akhi. Oh, enggak apa-apa. Tapi ada rusak di sini. Enggak apa, memang udah rusak kian ini. Gitu kan, enak kan? Kita katakan kan kita senggol gitu kan. Dia mengatakan enggak apa-apa. Lalu kita bilang ini ada kerusakan sedikit karena senggol. Udah enggak apa-apa, memang udah rusak kian ini. Enggak usah. Subhanallah. Ya. Contoh apa lagi? Contoh kita bertetangga ya. Tadi dititipkannya ke kita, akhi, nanti ana pergi dulu, nanti sore mungkin baru pulang. Nanti kalau hujan angkat jemuran saya ya. Kita bilang iya gitu. Qadarullah kita tidur gitu kan. Kita tidur rupanya atau kita lupa hujan deras turun. Ketika udah deras, udah basah kuyup pakaiannya di jemurnya, baru kita ingat, oh aduh, itu rupanya pakaian teman. Lalu kita telepon, kita WA, kita Facebookan, mungkin kita Twitteran, kita mungkin Instagraman, ya, dan lain-lain lah, ya. Kita sampaikan, akhi, mohon maaf, qadarullah, anda tadi tidur atau anda lupa tadi pakaian antum rupanya sudah basah hujan tadi. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kan antum besok mau kerja, oh nggak apa-apa, kan ini bisa dijemur lagi. Jadi penuh dengan toleran, ya. Atau kita minjam duit, ya. Kita bilang, akhi, ini anak nggak bisa bayar nih tanggal 10 ini. Mungkin nanti bisa tanggal 10 bulan depan. Oh nggak apa-apa, pakai aja dulu. Kalaupun tanggal 10 bulan depan nggak bisa, nggak apa-apa. Pakai aja dulu. Subhanallah. Ya, ini kalau ada orang kayak gini, gimana coba? Orang pun senang kali kan sama dia. Tapi kan nanti orang bilang, Ustaz nanti aja manfaat. Sikit-sikit dia yang dimampu. Nggak, dia mendapatkan pahala dari itu semua kan. Kita tahu bahwa mengakhirkan, memberikan tempo kepada orang yang nggak mampu membayar, dapat pahala. Dapat pahala. Artinya selama itu dia dapat pahala terus. Argo pahalanya jalan. Ya, makanya ketika orang memang keinginannya itu akhirat, memang pertimbangan dia akhirat selalu, dia akan mudah untuk berbuat baik gitu. Jadi tidak banyak pertimbangan duniawi dia. Kalau kita kan selama ini rata-rata lah kebanyakan manusia ya, pertimbangannya kan duniawi sehingga dia sulit untuk melakukan kebaikan kan. Nah, ini gimana gitu. Contoh tadi duit umpamanya. Dia nggak bisa bayar bulan ini, katanya bulan depan. Kita yang selalu keduniain menjadi standar kita akan mengukur ini uang 1 juta yang bisa dibayarkan ini kan bisa kita putar untuk modal, untuk ini, untuk itu gitu. Subhanallah. Itu urusan duniawi terus yang kita menjadi patokan, sehingga ketika ada masalah kita pun langsung mencak-mencak. Gitu kan. Tapi orang yang toleran itu Masya Allah ya. Manusia akan mencintainya. Wa bi khuluqihi as-samhi al-layyini ar-radhi yastahiqu mardatallahi wa afwahu wa rahmatahu. Dan dengan akhlaknya yang toleran itu, yang lembut itu, yang menyenangkan itu, maka dia akan berhak mendapatkan ridho Allah wa afwahu dan kemaafan dari Allah, wa rahmatahu dan rahmat Allah. Iya. Jadi sebagaimana dia berbuat baik kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka balasannya dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan mardotillah, keridhaan Allah, akan mendapatkan kemaafannya dan akan mendapatkan rahmatnya. Wa hadza ma nataqat bihi an-nususus tsabitatu min hadir rasuli al-karimi, dan inilah yang telah ditegaskan oleh nas-nas yang telah tetap dari petunjuk Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini kita lihat dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, samhan idza ba'a, dia toleran apabila dia menjual, wa idza syara, dan apabila juga dia membeli, wa idza qtada, dan apabila juga dia menghukum. Ini lihat, apabila membeli,
Contoh, ya dia membeli. Idza ba'a dulu ya, apabila dia menjual. Kita tanya, Pak ini berapa? 5.000. Bisa 3.000 nggak Pak? Oh nggak apa-apa, 3.000. Gitu, enak kan? Nah, jadi toleran sekali. Kita katakan, Pak ini ini barangnya kemarin nggak bagus Pak, nggak pas sama anak saya sepatunya. Bisa diganti Pak? Oh nggak apa-apa, ganti aja, nggak apa, pilih aja yang sesuai dengan ukuran. Enak kali kita sama dia. Gitu kan. Terus apa lagi? Ishtara, membeli. Gitu kan, membeli. Contoh, kita katakan, Pak ada cabai Pak? Ada. Berapa kilo? 2 kilo kita bilang kan. Ya, 2 kilo. 2 kilo. Yang dia katakan pembeli mengatakan penjual mengatakan tidak ada 2 kilo, hanya sekilo. Oh nggak apa-apa Pak, sekilo pun nggak apa-apa. Biasa kita kan kalau kita membeli ya, ketika nggak sesuai dengan yang kita butuhkan, kita kan pergi kan, ninggalkan dia, pindah yang tempat yang lain. Kalau dia nggak apa-apa, sekilo nggak apa-apa. Nanti sekilo yang lain saya cari tempat lain. Subhanallah, toleran sekali. Ini agak-agak busuk-busuk sedikit Pak. Oh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nanti kan dibuang bisa. Gitu. Subhanallah, toleran sekali ya. Wa idza qada, dan apabila juga menghukum. Jadi menghukum, tapi tentu ini sekali lagi saya sampaikan, ini semua terukur ya, tidak kebablasan. Ya, semua terukur dan tidak kebablasan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah tak banyak, bahkan sudah habis ya. Nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana terus ya, ikuti terus acara di Salam TV. Mudah-mudahan saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Hadza sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.